Oke, halo friends. Oke, hari ini we're going to be discussing writing task 2, ya, essays, ya, menulis essay. Okay, so I have a task here. Yeah, please read the task and try to come up with some answers. Ya, try to come up with some ideas. Coba teman-teman baca dulu soalnya, dicari reason-nya apa atau jawabannya apa. If you agree, kenapa? If you disagree, why? Nah, kira-kira the reasons-nya berapa? Idealnya berapa? How many ideas? Kira-kira for our essay nantinya. Ada? How many main ideas? 2 ya, very good. How many main ideas? Ada 2. Why? Why is it only 2? Ya, karena we only need to write 250 words ya. Kita tidak diminta untuk menulis 1000 word essay ya. Hanya 250 word essay, jadi ya jangan banyak-banyak. Only 2. 2 main ideas ya. Jadi nanti ada 2 tubuh paragraf. Oke, only 2 body paragraph, gampang kok ini. Pak, before the body paragraphnya nanti harus ada introduction, di akhir ada conclusion gitu ya. Nah, untuk perhitungannya seperti inilah kurang lebih ya. Jadi proporsi untuk body paragrafnya nanti ya harus lebih banyak ya. Jumlah katanya harus lebih banyak daripada introduction. Ya. Untuk body paragraph kurang lebih 80-an, 80 sampai 100 kata ya per body paragraph. Untuk kalimatnya kurang lebih 4 kalimat. Untuk introduction, ini nggak perlu panjang-panjang introduction ya. Introduction cukup 2 kalimat, ya maksimal 3 kalimat lah. Kesimpulan 2 kalimat cukup. Jadi ini memang nggak panjang, isinya hanya 250 kata. Ya, apakah lebih dari 250 nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ya, more than 250 is okay. Jadi minimumnya itu 250. At least 250. Oke, sekarang ini ya. Silakan dicari dulu jawabannya. Ya, ide utamanya, temukan 2 reasons, 2 main ideas yang bisa digunakan untuk menjawab task ini. Gitu. Silakan ditulis teman-teman ya di chat box. Idenya ditulis di chat box ya. Singkat saja. In bahasa nggak apa-apa, dalam bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Satu is okay ya, one idea pun is okay. Please write your answer. Ya, one idea is fine. Let's collect your ideas. Ya. Oke, sudah ada satu nih, bagus ya. Dari Kak siapa nih? Kak Miranda. Oke, very good, relevan ini ya. Karena asal alasan kesehatan ya. Jadi iklan alkohol itu harus dilarang. Oke, lagi. We need another one. Oh, sama Kak Glow ya ini namanya. Sama ini.
Yang lain mungkin ada ide lain? Nah, oke, we have another one dari Kak Yusuf. Underage, oke, itu kata kuncinya ya. Jadi ada tentang health, ada yang tadi menulis underage. Oke, bagus ya, dua ide ini relevan. Ya, younger generation sama Pak Daniel sama Kak Yusuf sama ya. Bagus. Udah dua, aman. Ya, we only need two. Kalaupun ada yang lain, ya nggak apa-apa. Ya, pastikan itu relevan. Nah, nanti saat tes itu, kalau sudah ada dua ya udah langsung digunakan. Pastikan relevan ya, jangan asal pilih idea. Pastikan relevan dan bisa address the task. Oke, so after you have got your ideas, kalau sudah dapat idenya, what's next? Berikutnya, apakah langsung ditulis? Apakah esainya langsung ditulis? Gitu? Jangan ya. You have to begin by planning ya, direncanakan dulu. Harus ada planning ya, dengan membuat outline. Jadi wajib ada outline before you begin your writing ya. Tanpa planning, no ya. You will end up making essay yang nggak relevan, nggak jelas, repetitif ya. Jadi harus direncanakan dengan outline. Jadi ditentukan nanti ya, body paragraf pertama. Body paragraf pertama, ide utamanya apa? Misalnya ide utamanya tentang masalah kesehatan. Oke, ide utama dari paragraf pertama, masalah kesehatan. Untuk body paragraf kedua, berarti yang satunya, underage tadi ya. Maksudnya apa? Maksudnya berpengaruh buruk. Nah, itulah. Saya tulis underage saja. Berpengaruh buruk terhadap ini ya, young people, underage, younger generation. Ditentukan ide utama dari masing-masing paragraf dan ini yang penting ya, you have to find the supporting details ya. Jadi supporting detailsnya itu harus bisa dicari ya sebelum esainya ditulis. Ditentukan nanti ya ide-ide pendukungnya apa saja. Ya. Health problems. Kok bisa? Kok bisa jadi health problems? Kalau misalnya iklan tersebut ini ya tidak ilegal, nanti orang-orangnya jadi ini ya apa? Penjelasannya apa, teman-teman? Jadi pertama itu dijelaskan dulu ya. Why or how. Nah, ini kita sebut further explanation. Kok bisa? Ya. Apa kaitannya dengan masalah kesehatan? Nah, jelaskan. Oh, kalau orang melihat iklan semakin banyak, the more they see such advertisements, the more likely they drink, they want to drink, the more they drink, they become addicted, and then they will end up having health problem seperti liver, apalagi serangan jantung dan lain, gitu ya. Jadi you need to have like 1 sampai 2 kalimat nanti untuk menjelaskan ide utama itu, ya. Jadi ditentukan. Oh, jadi apa? Sebutkan apa tadi? More often lihat iklan jadi addiction, ya. Terus jadi sakit, masalah liver, masalah jantung, gitu ya. Nah, ditulis seperti ini nanti. Ya. Jadi dibayangkan, oh nanti penjelasannya seperti ini. Itu ya. Ini sebelum ditulis loh. Ya. Sebelum esainya ditulis harus dibuat outline seperti ini. Terus berikutnya apa? Berikutnya contoh. Nah, contohnya apa ini? Contoh itu apa sih? Nah, misalnya, oke, saya baru membaca chat box-nya. Oke, oke. Oke, let's focus on this main idea ya.
Masalah kesehatan. Contohnya apa? Nah, kalau contoh, ini kenapa sih harus ada contoh? Contoh itu bukti ya, atau apa? Ilustrasi yang memperkuat argumen itu. Ya, jadi wajib ada. Coba dilihat perintahnya di sini. Relevant examples. You must include relevant examples from your knowledge or experience. Let's highlight this. Nah, wajib ada contoh. Oke. Coba bayangkan teman-teman, contohnya apa nih ya? Contoh yang bisa kita gunakan untuk mendukung our main idea here. Ya. Oh, harus ilegal iklannya. Karena ini tadi kan. Karena itu contohnya apa? Apa kira-kira contohnya? Jadi contoh itu make sure harus bisa apa? Address the task. Ya, biar lebih kuat ya argumen kalau ini ya, kalau contohnya tidak address the task, malah ngasih contoh yang lain yang nggak terlalu relevan bahkan ya. Nah, itu berarti no good ya. Kita cari yang relevan dan juga bisa address task itu. Apa contohnya kira-kira? Dikaitkan dengan iklan ini ya, iklan alkohol yang diilegalkan ini. Cari contohnya apa? Ya, kaitkan juga dengan masalah kesehatan ini. Misalnya, oh ini loh buktinya di Amerika ya, mereka sudah memberlakukan pelarangan iklan sudah 10 tahun di wilayah sebuah wilayah di Amerika gitu. Sudah 10 tahun dan terbukti ada pengurangan ya. Ada ini loh, decrease dalam jumlah kasus kesehatan yang disebabkan oleh alcohol addiction. Nyambung nggak? Ya. Iklannya dalam 10 tahun itu diberlakukan pelarangan iklan. Iklan seperti apa? Iklan ya di TV, billboard, itu sudah tidak diperbolehkan ya di sebuah wilayah di Amerika misalnya. Dan ada penurunan kasus kesehatan yang berkaitan dengan alkohol. Is it okay? Is it relevant? Nah, itu ya. Jadi ide contohnya itu harus bisa menyinggung apa yang menjadi premisnya di sini ya. Yang kita diskusikan tentang apa ini? Advertisements of alcohol yang illegal. Nah, kita agree karena masalah kesehatan itu kan. Nyambung kan? Ya. Selain relevan, ini juga lengkap ini. Addressing semua bagian dari task ini ya. We address all the parts of the task. Jadi itulah yang disebut sebagai contoh. Ya, jadi dibayangkan, oh contohnya apa, pastikan relevan dan address the task, gitu ya. Udah, hanya seperti ini, ya. Jadi pengembangannya nanti seperti ini, cukup seperti ini. Jadi kalimat pertama, your main idea dalam topic sentence, gitu kan? Yang tadi saya kirim, ya. Itu polanya seperti itu. Atau yang tadi di sampel answers yang ada di website itu, yang sempat saya kirim tadi ya, atau kemarinnya. Nah, itu kan polanya seperti itu. Topic sentence at the beginning of your body paragraph, kemudian ya, penjelasannya, kemudian contoh. Udah. Nah, pastikan nanti satu body paragraph itu bisa mencapai 80 sampai 90 kata. Ya, minimum. In order to get 250 words, pastikan setiap body paragrafnya 80-an sampai 90-an kata. Nah, do the same nanti di body paragraph kedua.
Ya, body paragraf kedua juga sama. Cari penjelasannya apa, contohnya apa. Nah, outline itu ini harus bisa dibuat sebelum menulis esainya, gitu ya. Sebelum menulis apapun lah, buat seperti ini. Ya, nggak perlu panjang-panjang, ya singkat-singkat saja. Ya, singkat-singkat. Pakai singkatan-singkatan nggak apa-apa. Ya, underage, kok bisa underage akan terpengaruhi? Ya, karena iklan itu akan, ya sama lagi dengan yang tadi kan, berarti dilihat oleh yang people, semakin yang people itu melihat iklan itu ya semakin sering, dalam bahasa nggak apa-apa, semakin mereka ingin mencoba. Itu penjelasannya kan. Contohnya apa? Cari contohnya. Nanti, gitu ya. Jadi singkat-singkat saja outline itu. Nah, kalau sudah solid, sudah oke idenya, kemudian baru ditulis esainya. Gitu ya. Dimulai dari apa? Introduction. Gitu kan? Oke, sejauh ini ada pertanyaan mengenai konsep outline? Aman ya. Jadi wajib ada outline sebelum menulis esai. Untuk apa? Untuk ini ngeplan ya, merencanakan isi esainya itu. Pengembangannya akan seperti apa harus direncanakan sebelum esainya ditulis. Dalam menulis apapun ya harus ada outline. Oke, sekarang introduction. Nah, sekarang saya minta teman-teman menulis introduction ya. Please write the introduction. Tadi kan sudah dibaca ya, sample answers-nya. Probably sudah. Silahkan ditulis introduction-nya ya. Cukup 2-3 kalimat saja. Ya. 2 atau 3 kalimat introduction. Bisa nggak? Ya. Idenya kan sudah ada. Ya. Silakan, karena sudah membaca sampel answer yang tadi saya kira, saya yakin teman-teman sudah bisa ya, membuat introduction. Silakan dicoba dulu. Dibuat introduction. Kalau ada pertanyaan boleh ya, bisa langsung ditulis di kolom chat atau langsung. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak introduction isinya apa? What's in our introduction nanti? Isinya apa di intro itu? Apa teman-teman? Di introduction, apa yang ditulis? Pertama apa? Apakah langsung ke jawaban? Jangan langsung ke jawaban ya. Premis soalnya dulu ditulis ya. Topiknya, ya. Topik atau apa ya? Premisnya itu ditulis dulu. Jangan langsung dikasih jawaban, ya. Jadi pertama kita parafrase teksnya itu. Jadi soal atau premis yang sudah disebutkan ya di soalnya itu disebutkan lagi by paraphrase. Ya. Jadi pembaca bisa mengetahui premisnya apa.
topiknya apa, gitu ya. Baru kemudian your answer, ya. Your answer comes next. Nah, your answer ini berisi apa? Jelas ya, posisi yang dipilih sekaligus apa? Idenya. Jangan lupa, jangan langsung gini, oh saya setuju dengan hal itu, titik, udah selesai. I agree with that. Udah, hanya itu. Jangan lupa disertakan the whys, ya. Kenapa? If you agree, ya kenapa? If you disagree, kenapa? Jangan lupa. Di introduction harus bisa terlihat itu. Ide utamanya apa saja. Itu ya. Oh iya. Oke, oke. Saya perkecil ini ya. Biar kelihatan. Silakan. Ya. Coba dibuat dulu teman-teman ya, introduksinya. Pertama parafrase dulu, premisnya, sebutkan dulu, kemudian jawabannya. If you agree, jangan berhenti di agree, I agree itu, gitu ya. Dijelaskan, nggak perlu dijelaskan sih, apa ya, diberikan gambaran. Agree-nya kenapa? Ya, karena ini kan, dua alasan ini, yang tadi sudah kita pilih ya, dua alasan ini. Ide utamanya itu. Silakan. Cukup dua kalimat ini ya. Sudah? Oke, ini dari Kak Miranda ini. Is quite good. Jadi kurang lebih seperti inilah ya. It's often argued that alcohol is illegal to advertise in most countries. Atau bisa langsung, alcohol is illegal to advertise in many countries, is in most countries. This essay will show that alcohol, jangan lupa ini ya, bisa langsung eksplisit gitu ya, langsung straightforward. I agree gitu ya, this essay agree gitu. Lebih baik seperti itu. Ya. To make it easier for our examiner to examine our essay. Karena ini dinilai posisi ya. Posisi dinilai menjadi salah satu poin yang dinilai di aspek task response. Setuju? Ya sudah, tulis setuju. To make it easier for the examiner untuk ngecek. I agree atau this essay agrees gitu ya. Damaging for health and underage alcohol addiction. Oke, bisa. Ya. Oke, jadi seperti inilah ya introduction itu. Coba saya lihat yang lain ya. Saya baca saja sekilas. Nah, ini Kak Syahrul ini agree or disagree nih, karena menyebutkan budget ini. National budget ini apa kaitannya?
Oh, bisa menurunkan jumlah kasus kesehatan ya. We can switch the national budget to. Nah ini nggak relevan nih, ya. Coba saya copy ya dari Kak Syahrul. Hati-hati teman-teman ya, kalau ada ide itu jangan sembarang ini ya disertakan ya. Harus dipertimbangkan ya. Is this necessary gitu ya. Is this idea necessary or not? Coba dilihat. Jadi bisa membantu meringankan masalah kesehatan gitu ya, atau menurunkan jumlah kasus kesehatan. Budgetnya bisa digunakan untuk sektor lain. Ya, apakah ini relevan? Apakah ini necessary? Is this necessary? No, it's not necessary ya. Ini enggak add value ya, nggak penting. Kalaupun misalnya dirasa perlu dikembangkan, jangan kebanyakan nanti, malah jauh merempet ke hal yang di luar topiknya ini. Ya cukup ini saja. Udah cukup 2 kalimat ini. Ya, yang merah nggak usah. Nah, ini Kak Vincent baru satu ini. Baru satu idenya. Baru tentang adiksi, masalah kesehatan gitu kan. Adiksi yang nanti lead to health problem. Baru satu hitungannya gini. Ya, oke lah. Yang lain oke. Ini Kak Yusuf baru satu ini hitungannya. Baru satu idenya. Ya. Nggak perlu redundant ya. Ini redundant ini. Due to our health body, terus bawahnya tentang organ. Health body, organ damaged. Langsung aja, ringkas saja. Ya. Make it more concise. Concise. Gitu ya. Jadi avoid wordy structures ya, wordy sentences. Avoid wordy sentences. Kalimat-kalimat yang terlalu redundant, wordy, banyak pengulangan, atau seperti ini misalnya, ide yang nggak relevan, nggak usah. Ya. It's not necessary. Langsung straightforward. Ya, kenapa? Karena waktunya terbatas, teman-teman ya. You only have 40 minutes, ingat. 40 minutes to make the essay, ya. And essay-nya kan hanya 250 minimum, at least. Ya. Nggak perlu banyak-banyak. Kalau kebanyakan, malah nanti ya, you will not have time to check your grammar or your spelling. Padahal ini penting. Jadi make sure nanti waktunya ada untuk mengecek grammar dan spelling ya. Sayang banget kalau waktunya habis, nggak sempet cek grammar dan spelling. Ya. Jadi langsung aja ke inti-intinya. Oke, introduction oke ya, aman ya. Ada pertanyaan? Introduction aman. Oke ya. Sekarang ini, ada yang bisa menulis dalam body paragraf ini? 3 kalimat lah ya, paling nggak ya. 3 atau 4. Coba dulu ya, latihan ya. When you make mistakes in when learning gitu ya, saat membuat kesalahan saat belajar itu malah bagus. Karena apa? You most likely remember the lesson, dan at the end you will improve lebih cepat karena dimulai dengan membuat mistake dulu. Ya, jadi harapannya itu, making mistakes as many as you can so that you can learn faster. Ya, coba ini tanpa perlu saya jelaskan terlalu detail ya. Saya nggak perlu deh ya menjelaskan terlalu detail ya. Waktu juga terbatas.
And I believe you guys are ini ya, sudah learners yang top, yang sudah terbiasa belajar gitu, yang membaca, belajar udah hal yang biasa dilakukan karena adult learners kan. Yakin bisa nih, coba ya dibuat dalam beberapa kalimat, paling nggak 3 kalimat ya. Idenya kan sudah tadi saya berikan ya. Next, saya akan meminta teman-teman come up with your own idea, terus dikembangkan sendiri. Kalau ini kan saya kasih tadi idenya ya, jadi gampang, tinggal ditulis saja dalam kalimat ya, kalimat body paragraph. Oke. Oh, udah ada ini. Saya Pak Daniel, ini apa ini, body paragraph atau apa ini? Introduction, panjangan ini introduction-nya. Body paragraph. Coba deh, kita belajar dari sini aja dulu. Kita belajar dari Kak Daniel's body paragraph. Katanya body paragraph, kira introduction. It's from Kak Daniel. Silakan teman-teman membaca ya tulisan ini, body paragraph ini. Silakan dibaca. Baca dulu saja. Sudah? Sudah dibaca? What do you guys think? Kalau misalnya ini body paragraph, does it have a clear topic idea? Main idea? Main idenya jelas, bahas apa? Solve problems ya. Iya nggak? Have problems kan? Ide utamanya. Terus ini apa ini? Coba teman-teman fokus ini ya, fokus on the first sentence. Coba on the first sentence itu apa itu? Is that the main idea or detail or what? The first sentence, teman-teman. Coba dilihat dulu kalimat pertama itu. Walaupun contoh kok di awal paragraf. Apa itu? Apakah itu bagian dari ide utamanya? Atau supporting detail? Contoh? Apa? Mungkin pertanyaannya bukan itu ya. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah ide ini mendukung the main idea? Itu pertanyaannya ya. Apakah kalimat pertama ini mendukung, support the main idea of the paragraph? Yaitu help problem itu. Ya, one of you says no. Kalau misalnya ini saya hapus, does it affect the development of the idea? Ada ataupun tidak? Loh, saya mute ini audionya. Jadi ini ya, kalau misalnya ini saya hapus, ya, ataupun kalau ini saya biarkan, apakah berpengaruh terhadap pengembangan ide utamanya itu?
Karena apa? Karena ini yang menyebutkan sales, ya, penjualan. Terus apalagi bisnis yang menjual alkohol nanti akan merugi gitu ya, penjualannya rugi. Nah, ini udah jelas nggak nyambung ya. Jadi kalimat pertama tidak necessary karena nggak relevan to the main idea. Jadi itu ya, kuncinya apa berarti? Intinya apa? Take away-nya apa? Take away-nya adalah make sure setiap ide yang dibawa itu apa? Relevan dan mendukung the main idea. Ya. Jadi baiknya seperti ini nanti. Ide utama itu comes first. Ya, jadi pertama itu main idea. Jangan detail dulu, jangan contoh bahkan ya. Jangan. Ide utama, baru tadi penjelas ya, supporting detail yang tadi kita sudah sebut ya, further explanation sebagai detail pendukung, dan kemudian baru contoh. Jadi mengerucut itu ya. Baiknya seperti itu. Ya, lebih baik seperti itu. Biar jelas nanti ya. Dimulai dari ide utama yang masih besar, apa argumennya, baru kemudian mengerucut, diperjelas dengan penjelasannya, baru contoh. Udah selesai. Jadi semakin spesifik. Gitu ya. Nah, coba kalau kita anggap kalimat pertama nggak relevan, nggak necessary, hapus. Nah, tinggal ini dong. Nah, pertanyaanku sekarang, apakah ide ini berapa kalimat nih? Titiknya hanya satu. Ini kepanjangan ya kalimatnya ya. Harusnya dibuat dalam 2 kalimat. Karena cukup panjang. Masa tanda bacanya hanya satu? Ya, titik ini ya. Ya, kita fokus ke idenya, ya nggak usah perhatikan grammar atau punctuation-nya. Kalau misalnya ide ini sebagai ide yang dikembangkan ya, apakah ide ini sudah address? Has the sentence, the idea itu address the task, fully address the task, the idea fully address the task. Tasknya apa tadi? Ini kan tasknya. In many countries, it's now illegal to advertise alcohol. Illegal to advertise alcohol in many countries. Nah, what do you think? Ide ini apakah sudah fully address gitu ya? Fully address the task? No. Kenapa no? Why? Apa yang, berarti kalau no kan belum ya? Belum fully address the task. Berarti ada yang kurang. Belum di address, belum disinggung gitu ya. Nah, bagus nih ya. No karena belum mention advertisement. Oke. Bentar teman-teman ya. Advertisement-nya belum disinggung, belum didiscuss, belum diaddress. Ya, padahal di taksnya jelas ini tentang advertisement. Tentang advertise alkohol. Tidak hanya tentang alkohol saja, tapi ini masalah advertisement sebenarnya, ya. Advertisement of alcohol. Ramai banget di sana, ada nonton bola. Ya. Teman-teman nggak nonton bola. Are you guys not watching the Timnas?
Salah Sambil kayaknya ya. nonton. Sambil nonton. Saya baru Google loh. Ya, I don't know anything about itu ya, football ya. Saya baru Google, baru tahu kalau lawan China. China kan? I just know that. Bener. I just know itu FIFA World Cup. Nah, saking nggak ini ya, nggak update-nya sampai Google. Oke, ya itulah ya. Jadi pastikan body paragrafnya itu address the task. Fully address the task, nggak boleh sebagian. Karena dinilai. Sudah dibaca rubrik penilaiannya? Nah, itu nanti akan dibaca lagi ya. Dilihat lagi aspek-aspek yang dinilai. Terutama aspek task response. Ya, di kolom task response saja nanti yang dicek ya. Karena aspek-aspek yang lain kan sama dengan di rating task one ya. Di aspek task response itu dinilai ya. Apakah you address the task or not? Ya. Apakah you give clear position or not? Apakah you develop your ideas dengan baik or not? Berarti pengembangan body paragraph ya. Itu dinilai. Ya. Jadi semua ini masuk aspek task response. Jadi penting untuk address fully ya. Fully address the task. Itu disebutkan loh di band 7. Ya. Oke, silakan dibuat lagi ya. Ikuti saja yang ini, teman-teman ya. Yang tadi. Ide utamanya tulis, penjelasannya apa, contohnya apa. Oke, ide yang tadi saja. Oke, Kak Miranda sudah bagus ya. Saya keep dulu saja ya. Yang lain silakan. Saya berikan waktu 5 menitan lah. Ya.
Sudah, teman-teman? Oh ya, ada pertanyaan mungkin terkait dengan pengembangan body paragrafnya. Nah, this is a good question dari Kak Miranda. Kalau tidak tahu evidence, tidak ada pengetahuan untuk bisa digunakan sebagai examples atau evidence-nya, apakah boleh mengarang? Udah guys, Ting. Boleh nggak mengarang? Contoh, apakah harus tahu segalanya? Tidak, ya. Our knowledge, our experience kan limited, ya kan? It's not like you know everything. Your experience juga terbatas. Jadi boleh, ya. Jadi untuk contoh boleh. If you do not have relevant knowledge or examples, boleh make up atau mengarang information. Ya seperti halnya ini, ya, just like this one. 10 years. 10 years diberlakukan pelarangan. Well, is it 10 years? Nah, ini I made this up. Ya, made this up 10 years, ya udah 10 years saja. Ya. Yang penting sounds make sense, benar, kata Pak Glow. Yang penting make sense. Benar, ya, harus selain relevan harus make sense ya. Kalau nggak make sense ya aneh dong. Ya, harus relevan dan make sense. Oke, jadi aman ya. Karena tes IELTS ini menguji your apa? English language skill, bukan your knowledge. Tidak mengetes your knowledge, but your English skill. Sudah, hanya bahasa Inggrisnya saja. Jadi yang dinilai hanya grammarnya, apalagi vocabnya, coherence-nya, ya, konjungsi, ya, bagaimana ide itu saling terkonek. Itu. Terus juga task response-nya. Nggak ada poin yang menyebutkan ide harus reliable, harus didukung dengan data yang kredibel. Nggak ada, teman-teman. Oh, Kak Vincent ini terlalu short, too short. Ini Kak Daniel belum ada contohnya ya? Belum ada contoh. Contoh itu harus ada ya. Contoh itu harus konkret. Meskipun kita make up ya. Meskipun you make up the information, tapi buatlah sekonkret, sedetail mungkin. Jangan misalnya, oh banyak iklan, misalnya gini, banyak negara yang melarang iklan alkohol.
Apakah ini sebuah contoh? Is this an example? No, ya, is not. Terlalu broad, ya, many nations. Ya, make it specific. Make it concrete, make it specific, make it more detail. Ya. Kenapa? Karena namanya juga contoh kan. Contoh itu evidence yang memperkuat, yang mendukung our argument. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin sejauh ini? Kak Yusuf belum emphasize pelarangannya ini. Belum menekankan pelarangannya. Oke, this is a good question dari Kak Vincent. How do we improve our word choice? What do you guys think? I think you guys know. Teman-teman, saya kan tahu ya. How to improve our word choice, teman-teman. Berarti how to improve our vocab lah intinya ya. The only way to improve our vocab is by, not the only way ya, two ways. Reading and listening. Ya, hanya ini caranya. Reading and listening. Jadi vocab itu kita bisa serap melalui kegiatan membaca dan menyimak, ya. Jadi hanya ini caranya, ya. Tidak perlu dihafalkan teman-teman ya, tidak perlu harus dicatat. Ya kalau dirasa perlu ya, if you're someone yang memang likes learning, menambah vocab gitu ya, boleh dicatat ya. Tapi sebenarnya nanti ya saat praktiknya, saat tesnya itu, you're most likely akan menggunakan kata-kata yang available in your brain saat itu. Ya, yang most available, yang most recent, most paling cepat di ini ya akses, bukanlah vocab-vocab yang teman-teman tulis di catatan, ya. Tapi bukan berarti saya bilang oh nggak perlu mencatat juga bagus, ya. Karena at the end of the day nanti teman-teman pasti akan kemudian menjumpai kata itu, menggunakan kata-kata itu, ya. Jadi it's for yourself lah. Jangan kemudian oh saya mencatat ini untuk nanti tes IELTS-ku biar bagus. Jangan seperti itu, karena nggak mungkin. That's not how our brains work. Our brains work itu sangat-sangat efisien. Our brains itu males, ya. Our brains itu, otak kita itu ya, saat under pressure, saat under ya kayak real exam condition gitu ya, itu pengennya ya udah menggunakan kata yang most recent, most available, yang on top of mind ya. Kan keburu waktu juga kan, gitu ya. Jadi caranya adalah yaitu membiasakan diri untuk membaca, listening, ya. Karena apa? Karena kita membuat bagian otak itu yang memproses bahasa itu ya, itu benar-benar bekerja, ya, benar-benar bekerja apa ya, really menggunakan bahasa itu, ya, untuk memproses information, untuk menggunakan bahasa itu untuk menyampaikan information itu kita buat aktif terus, ya. Saat membaca, saat menyimak, saat menulis, itu kita make it more aktif sebenarnya, ya. Nah, keaktifan itu yang kita butuhkan saat tes nanti,
Ya, jadi jangan dibuat pasif, jangan dibuat tertidur dia. Ya, harus buat aktif terus. Itu jadi nggak perlu menghafal ya. Nggak ada poinnya. Udah ya. Oh ya, contoh itu bisa dimulai dengan konjungsi ini ya. For example atau for instance. For example, nah, this is good karena ini juga termasuk apa? Penilaian dalam aspek coherence cohesion. Penggunaan konjungsi ini, for instance, for example, ini memberikan sign off ini contoh, gitu ya. Making your ideas itu lebih apa ya, lebih bagus flow-nya, ya, lebih mudah diikuti. Oke, sebentar itu ya. Jadi besok, besok atau kapan? Oke, Jumat ya. Hari Jumat we will be ya latihan lagi ya. Kita akan latihan lagi, tapi dengan soal yang berbeda dan next itu teman-teman harus bisa menulis sendiri ya, mencari idenya sendiri, menulis sendiri. Dan juga ini kesimpulan ya. Kesimpulan belum kita bahas. Next juga akan membahas how to write our conclusion. Untuk tipe-tipe soal yang lain silakan dibaca. Kemarin kan sudah saya kirim ya. Semua sample answers untuk all types ya. Silakan dibaca semuanya. So that you know ya. Oh, ada tipe soal ini, ada tipe soal itu. Ya, meskipun tipe soal agree disagree ini kemunculannya ini ya, paling tinggi ya, 90% lah kemunculannya. You most likely akan memperoleh tipe soal agree disagree. Ya. Or yang ini, discussion. Ya. Jadi opinion essay itu lebih sering daripada yang non-opinion. Nah, ini juga harus tahu bedanya opini dan non-opini essay itu seperti apa. Ya. Dibaca saja nanti sampel answer. Ya. Ya, karena waktu kita terbatas kan, nggak mungkin saya jelaskan one by one. Ya. Oke, thank you teman-teman ya untuk hari ini. We'll continue on Friday. Oke, bye-bye. Thank you. Ya, you're welcome. Oke.